Selamat pagi Ibu Gin dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai penyelesaian audit. Saya Orenda Atira dengan NIM 21018. Saya Christine dengan NIM 21009. Saya Maria Quinatera dengan NIM 21024. Saya Efrosina Sofia Halim dengan NIM 21028. Saya Katarina Marista Jemadu dengan NIM 21029. Dan saya Laura Dika Cantika dengan NIM 21047. Selamat menyaksikan. Pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Jadi pengujian tambahan dalam audit ini merujuk pada pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti tambahan yang diperlukan untuk mengevaluasi keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas. Ketika auditor merasa bahwa bukti yang diperoleh dari pengujian awal tidak cukup untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang keandalan informasi laporan keuangan entitas tersebut, maka auditor dapat memutuskan untuk melakukan pengujian tambahan. Berikut merupakan contoh prosedur substantif yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan. Untuk tujuan audit berupa keterjadian hak juga kewajiban, auditor harus memastikan bahwa kejadian dan transaksi yang diungkapkan telah terjadi dan disebut dalam entitas. Contoh prosedur substantif yang dilakukan oleh auditor adalah telah atas kontrak utang untuk menentukan apakah piutang dagang atau aktiva tetap digunakan sebagai jaminan. Untuk tujuan audit kelengkapan, auditor harus memastikan bahwa seluruh pengungkapan yang tercakup dalam laporan keuangan sudah dimasukkan. Dan contoh prosedur substantif yang dilakukan adalah membandingkan laporan tahun ini juga tahun sebelumnya, jumlah daftar dan saldo yang cocok, dan semua yang harus diungkapkan telah diungkapkan. Tujuan audit klasifikasi, auditor harus memastikan bahwa informasi keuangan disajikan dengan baik dan dijelaskan serta diungkapkan dengan jelas. Contoh prosedur substantif yang dilakukan oleh auditor adalah penggolongan aset lancar yang dibandingkan dengan aset tetap, kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang telah tepat. Untuk tujuan audit, akurasi dan penilaian, auditor harus memastikan bahwa informasi keuangan dan lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Contoh prosedur substantif yang dilakukan oleh auditor yaitu penjumlahan atau voting. Baik, berikut ada review kewajiban kontingen dan komitmen. Jadi kewajiban kontingen adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar sebesar jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang telah terjadi. Di sini diperlukan 3 kondisi agar kewajiban kontingen ada. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran di masa depan ke pihak luar atau kerusakan aktiva atau aset yang diakibat oleh kondisi yang ada. Yang kedua, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau kerusakan di masa mendatang. Yang ketiga, hasil akan dipecahkan oleh satu atau beberapa kejadian di masa mendatang. Auditor terutama mencurahkan perhatian pada beberapa kewajiban kontingen. Yang pertama itu, tuntutan tertunda atau pending, untuk pelanggaran paten, kewajiban produk, atau tindakan lainnya perselisihan pajak penghasilan, dan juga ada garansi produk, diskonto hasil tagih, jaminan untuk kewajiban orang lain, saldo letter of credit yang beredar yang tidak digunakan. Dalam banyak audit, tidaklah praktis bagi auditor untuk mengungkapkan kontingensi tanpa kerjasama dengan manajemen. Jadi tujuan auditor dalam verifikasi kewajiban kontingen ada 2. Yang pertama itu mengevaluasi perilaku akuntansi kewajiban kontingen yang diketahui untuk menentukan apakah manajemen telah mengklarifikasi dengan benar kontingensi tersebut. Tujuan klarifikasi penyajian dan pengungkapan. Yang kedua, mengidentifikasi seberapa praktis setiap kontingensi yang belum didefinisikan oleh manajemen. Tujuan, kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Jadi, karakteristik yang paling penting dari komitmen adalah kesepakatan perusahaan untuk memberikan komitmennya pada suatu rangkaian kondisi tetap di masa mendatang, tanpa memandang apa yang terjadi terhadap wabah atau ekonomi. Tentunya, Etiza setuju memberikan komitmen untuk kepentingan sendiri yang lebih baik. Tetapi komitmen tersebut berubah menjadi kurang menguntungkan daripada semua diantisipasi. Langkah pertama dalam mengaudit kontingen adalah menentukan ada atau tidak adanya kontingensi. Tujuan keterjadian penyajian dan pengungkapan. Begitu auditor mendapat adanya kontingensi, evaluasi terhadap material dan pengungkapan catatan kakinya biasanya dapat dilakukan dengan memuaskan. Berikut ada beberapa prosedur untuk mencari kewajiban kontingen. Akan tetapi tidak semua dapat diterapkan dalam semua audit.
Yang pertama itu mengajukan pertanyaan kepada manajemen secara lisan atau tertulis. Dalam pertanyaan auditor harus spesifik dalam menggambarkan berbagai jenis kontingensi yang mungkin memerlukan pengungkapan sebagai pengingat bagi manajemen untuk kontingensi yang tidak dilihat atau belum paham. Yang kedua, mereview laporan agen pendapatan internal tahun ini dan tahun sebelumnya untuk menyelesaikan pajak pendapatan. Yang ketiga, mereview notalen rapat direksi dan pemegang saham untuk menunjukkan adanya tuntutan hukum atau kontingensi lainnya. Yang keempat, menganalisis biaya hukum untuk periode di bawah audit dan review faktur dan laporan dari penasihat hukum untuk identifikasi kewajiban kontingensi, terutama tuntutan hukum dan penundaan penilaian pajak. Yang kelima, memperoleh surat dari pengacara untuk memberikan jasa hukum untuk klien dalam status penundaan tentunya atau kewajiban kontingensi lainnya. Yang keenam, mereview dokumentasi audit untuk setiap informasi yang mungkin menunjukkan potensi kontingensi. Yang terakhir, memeriksa letter of credit yang berlaku pada tanggal neraca dan memperoleh konfirmasi saldo yang digunakan dan tidak digunakan. Berikutnya adalah review terhadap peristiwa kemudian. Jadi, sebagai seorang auditor itu harus mereview transaksi dan juga peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca. Nah, hal ini itu dilakukan untuk menentukan apakah setiap transaksi atau peristiwa tersebut itu mempengaruhi penyajian dan juga pengungkapan yang wajar atas laporan periode berjalan. Nah, prosedur audit yang disyaratkan oleh standar auditing untuk memverifikasi transaksi dan juga peristiwa tersebut seringkali disebut dengan review terhadap peristiwa kemudian. Terdapat dua jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan manajemen dan juga evaluasi auditor. Yang pertama yaitu peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Dan yang kedua yaitu peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Kita mulai dari yang pertama yaitu peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Jadi, beberapa peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca menyediakan informasi tambahan bagi manajemen yang membantunya, itu pastinya akan membantu manajemen dalam menentukan penyajian yang wajar pada tanggal neraca. Nah, informasi mengenai peristiwa tersebut akan membantu auditor dalam memverifikasi saldo. Berikutnya adalah gambar yang tercakup dalam review terhadap peristiwa kemudian. Bisa teman-teman lihat di dalam PPT, di situ terdapat tanggal 31 Desember tahun 2013. Nah, itu merupakan tanggal akhir neraca klien. Lalu ada tanggal 11 Maret tahun 2014, itu merupakan tanggal laporan audit. Lalu yang ketiga yaitu tanggal 26 Maret tahun 2014. Nah, itu merupakan tanggal klien menerbitkan laporan keuangan. Jadi, mulai dari tanggal 31 Desember tahun 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret tahun 2014, itu merupakan periode di mana review terhadap peristiwa kemudian itu dilakukan oleh auditor, dan auditor hanya bertanggung jawab terhadap review peristiwa kemudian pada periode tersebut. Jadi, setelah melewati periode tersebut atau setelah melewati tanggal 11 Maret tahun 2014 tersebut, auditor sudah tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan klien. Berikutnya adalah peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan, tetapi memerlukan pengungkapan. Jadi, peristiwa jenis ini tuh biasanya menyediakan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca. Tapi hal ini tuh harus atau wajib diungkapkan. Nah, contoh jenis peristiwa kemudian yang tidak diakui itu meliputi beberapa hal. Misalnya yang pertama yaitu penurunan nilai pasar sekuritas yang dipegang untuk investasi sementara atau untuk dijual kembali. Lalu yang kedua yaitu penerbitan sekuritas obligasi atau ekuitas. Lalu yang ketiga yaitu penurunan nilai pasar persediaan sebagai konsekuensi dan tindakan pemerintah yang menghalangi penjualan lebih lanjut suatu produk. Lalu yang keempat yaitu kerugian persediaan yang tidak diasuransikan akibat kebakaran. Dan yang kelima yaitu merger atau akuisisi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akumulasi bukti akhir.
Nah, terdapat 5 jenis akumulasi bukti akhir. Yang pertama yaitu melaksanakan prosedur analisis akhir. Yang kedua, mengevaluasi asumsi going concern. Yang ketiga, memperoleh surat representasi manajemen. Yang keempat, mempertimbangkan informasi tambahan dalam kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang kelima, membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Yang pertama yaitu melaksanakan prosedur analisis akhir. Nah, standar auditing mengharuskan auditor untuk melaksanakan prosedur analisis selama penyelesaian audit yang akan bermanfaat sebagai review akhir atas salah saji yang material atau masalah keuangan yang tidak ditemukan dalam pengujian lain dan untuk membantu auditor untuk mengambil pandangan objektif akhir terhadap laporan keuangan. Ketika melaksanakan prosedur analisis selama tahap review akhir, umumnya partner ini akan membaca laporan keuangan lalu mempertimbangkan kecukupan bukti yang dikumpulkan mengenai saldo akun yang tidak biasa atau tidak diharapkan. Lalu hasil dari prosedur analisis akhir ini mungkin akan menunjukkan bukti audit tambahan yang nantinya diperlukan. Yang kedua yaitu mengevaluasi asumsi going concern. Jadi, standar auditing mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial mengenai kemampuan klien untuk terus going concern setidaknya selama 1 tahun setelah tanggal neraca. Nah, jika selama mengaudit, auditor ini menemukan kesalahan seperti perusahaan yang gagal melunasi pinjaman, kehilangan pelanggan utamanya, atau memutuskan untuk menyingkirkan aset yang substansial demi melunasi pinjaman, maka penilaian awal atas going concern ini bisa memerlukan revisi. Yang ketiga, memperoleh surat representasi manajemen. Surat representasi ini merupakan dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan kepada auditor eksternal. Surat tersebut menyiratkan bahwa surat tersebut berasal dari klien. Tujuan dari surat representasi ini yang pertama yaitu untuk menekankan pada manajemen tentang tanggung jawabnya atas asersi laporan keuangan, dengan tujuan supaya manajemen ini ingat mengenai tugasnya atas penyajian laporan keuangan yang wajar, terutama di perusahaan yang berukuran lebih kecil dan perusahaan yang kurang memiliki personel yang ahli di bidang akuntansi. Lalu, tujuan yang kedua yaitu untuk mengingatkan manajemen potensi salah saji atau penghapusan dalam laporan keuangan. Nah, di sini dengan maksud manajemen itu diingatkan mengenai kegagalannya yang tidak disengaja untuk mengungkapkan informasi secara memadai yang akan membantu memenuhi tujuan kelengkapan penyajian dan juga pengungkapan. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu untuk mendokumentasikan respons dari manajemen atas pertanyaan yang diajukan mengenai berbagai aspek audit. Jadi, surat ini sebagai dokumentasi tertulis dari representasi klien atas peristiwa ketidaksepakatan atau tuntutan hukum antara auditor dengan klien. Surat representasi ini juga membantu untuk mengurangi kesalahpahaman antara manajemen dan juga auditor. Nah, untuk jenis akumulasi bukti akhir yang keempat yaitu mempertimbangkan informasi tambahan dalam kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Seperti yang terdapat pada gambar di samping ini, laporan keuangan dasar yaitu ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan juga catatan kaki. Laporan keuangan dasar ini akan menjadi laporan auditor standar. Untuk informasi tambahan yang menyertai laporan keuangan dasar, yaitu laporan komparatif yang terperinci, data statistik, dan juga skedul perlindungan asuransi. Informasi tambahan harus diperoleh dari catatan akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan dasar dan melibatkan periode waktu yang sama dengan laporan keuangan dasar. Ketika melaporkan informasi tambahan, auditor menggunakan materialitas yang sama dengan yang digunakan ketika ia memberikan pendapat atas laporan keuangan dasar. Pelaporan auditor atas informasi tambahan ini dapat berupa paragraf penjelasan yang mengikuti paragraf pendapat pada laporan auditor tentang laporan keuangan atau pada laporan terpisah tentang informasi tambahan. Untuk jenis akumulasi bukti akhir yang kelima yaitu membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Standar auditing mengharuskan auditor untuk membaca informasi lain yang dimasukkan dalam laporan tahunan yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan. Auditor juga harus membandingkan informasi tersebut dengan laporan keuangan untuk memastikan bahwa data tersebut sudah sesuai atau benar. Jika auditor menyimpulkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan yang material, mereka harus meminta klien untuk mengubah informasi. Jika klien menolak untuk mengubah informasi itu,
yang merupakan hal yang tidak biasa. Auditor ini harus memasukkan paragraf penjelasan dalam laporan audit atau menarik diri dari penugasan. Berikut masuk pada mengevaluasi hasil. Setelah melaksanakan semua prosedur audit dalam setiap bidang audit, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa, kemudian serta mengumpulkan bukti akhir, auditor harus mengintegrasikan hasilnya menjadi satu kesimpulan secara keseluruhan mengenai laporan keuangan. Akhirnya, auditor harus memutuskan apakah bukti audit yang tepat dan mencukupi telah dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan bahwa laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan atas dasar yang konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga, auditor perusahaan publik juga harus membuat kesimpulan secara keseluruhan mengenai keefektifan pengendalian internal terhadap laporan keuangan ketika menerbitkan laporan tentang pengendalian internal. Berikut 6 aspek utama dalam mengevaluasi hasil. Yang pertama, bukti yang tepat dan mencukupi. Yang kedua, bukti yang mendukung pendapat auditor. Yang ketiga, pengungkapan laporan keuangan. Yang keempat, mengaudit review dokumentasi. Yang kelima, review responden. Dan yang keenam, ikhtisar evaluasi bukti. Selanjutnya kita masuk ke materi menerbitkan laporan audit. Jadi di sini auditor harus menunggu untuk memutuskan jenis laporan audit yang tepat yang akan diterbitkan hingga semua bukti terkumpul dan juga dievaluasi. Mengingat laporan audit merupakan satu-satunya hal yang ingin dilihat oleh sebagian besar pengguna dalam proses audit dan konsekuensi dari menerbitkan laporan audit yang tidak benar sangat besar, maka penting untuk menerbitkan laporan audit yang benar. Nah, di sini jika KAP memutuskan bahwa laporan wajar tanpa pengecualian standar ini tidak tepat, akan ada pembahasan yang ekstensif di antara para partner teknis pada kantor akuntan publik dan juga seringkali dengan personil klien. Sebagian besar kantor akuntan publik memiliki petunjuk manual pelaporan audit yang komprehensif yang membantu mereka untuk memilih kata-kata yang tepat dalam laporan audit yang akan diterbitkan. Selanjutnya adalah berkomunikasi dengan komite audit dan juga manajemen. Jadi setelah audit selesai, beberapa komunikasi yang potensial dari auditor dapat dikirimkan kepada komite audit atau kepada pihak lain yang berhak, termasuk yang pertama itu mengkomunikasikan kecurangan dan juga tindakan ilegal. Standar auditing mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan semua kecurangan dan tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang ditunjuk tanpa memandang materialitas. Tujuannya adalah membantu audit dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas atas laporan keuangan yang dapat diandalkan. Lalu mengkomunikasikan defisiensi pengendalian internal. Auditor juga harus mengkomunikasikan secara tertulis defisiensi pengendalian internal yang signifikan dan kelemahan yang material dalam perancangan atau pengoperasian pengendalian internal kepada pihak yang berhak. Selanjutnya, kita masuk ke komunikasi lain dengan komite audit. Jadi, standar auditing mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan informasi tambahan tertentu kepada pihak yang berhak, yang umumnya adalah komite audit. Ada 4 tujuan dari komunikasi yang diwajibkan ini. Yang pertama itu untuk mengkomunikasikan tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan. Yang kedua itu untuk menyediakan tinjauan mengenai lingkup dan juga penetapan waktu audit. Yang ketiga, untuk menyediakan bagi pihak yang berhak temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit. Lalu yang keempat itu untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang berhak atau yang terlibat dalam tata kelola. Lalu ada surat manajemen. Surat manajemen atau manajemen letter ini ditujukan untuk memberitahukan personil klien mengenai rekomendasi akuntan publik guna memperbaiki setiap bagian bisnis klien. Sebagian besar rekomendasi itu berfokus pada saran agar operasi bisa berjalan lebih efisien. Nah, surat manajemen ini berbeda dengan surat yang melaporkan defisiensi pengendalian internal yang signifikan. Surat manajemen itu bersifat opsional dan juga ditujukan untuk membantu klien dalam mengoperasikan bisnisnya sehingga bisa menjadi lebih efektif. Setiap surat manajemen harus dikembangkan untuk memenuhi gaya dan preferensi dari kantor akuntan publik serta kebutuhan klien. Pada audit yang lebih kecil, sudah umum bagi auditor untuk mengkomunikasikan saran tentang operasi secara lisan dan bukan melalui surat manajemen. Pada poin yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Ketika penemuan fakta lebih lanjut terjadi, auditor wajib untuk memastikan bahwa para pemakai laporan keuangan mengetahui mengenai salasaji atau perubahan atas keefektifan pengendalian internal. Jika klien menolak untuk mengungkapkan laporan yang mengandung salasaji, maka auditor harus melaporkannya kepada Dewan Direksi.
Pada ilustrasi di samping menjelaskan bahwa jika auditor menemukan fakta-fakta lebih lanjut pada tanggal 11 Maret 2014, tetapi sebelum laporan keuangan itu diterbitkan, yaitu pada tanggal 26 Maret 2014, maka auditor harus mengusulkan agar laporan keuangan direvisi sebelum diterbitkan.